Kembali lagi di podcast Musuh Masyarakat bersama saya Tetan Muslim dan saya Coki Pardede. Nisa Sabian. I love you so much. Anjir, itu lagu paling easy listening, bro. Percaya nggak itu? Lagu-lagu ngeselin itu pasti terngiang-ngiang, bro. Iya ya. Semua orang pasti hafal Kangen Band, tapi mereka benci Kangen Band. Benar. Ya kan? Benar. Mereka mau banget. ngomong benci apa begitu? Ku tolong kau mengerti. Pasti ikut nyanyi, bro. Pasti hafal, Cok. Nah, tapi kalau itu kan lagu beneran. Nah, ini ada lagu ini bunyi-bunyian ini. Spesies baru. Kalau ini sih bunyi-bunyian sih, lebih ke arah genre ada jazz, ini ada genre Aldi Taher, bro. Betul. Tapi sumpah, Pak, aku sama istriku kalau lagi diem-diem Deddy Corbuzier. Bangsat, ada hipnotisnya loh lagu Deddy Aldi Taher. Dan dia ganti nama orangnya doang kan? Apa? Dia ganti nama orangnya doang. Iya, tergantung siapa yang lagi hype. Semua ya. Semua, misalnya contoh waktu itu kan Nisa Sabian. Iya, Deddy Corbuzier dulu. Deddy Corbuzier, Kaesang. Bener nggak? Tolong kepada 88 Rising, produsernya. If you hear this, bro, we don't only have Rich Brian, we don't only have Nicky, yeah, we have Aldi Taher. Apa gimana lagunya Aldi Taher? Iya, tergantung siapa targetnya. Iya, tergantung. Racing producer, he can song with everything. He can sing with everything object. Tapi aku DM sama dia, bro. Iya, gue lihat. Nanti kita harus undang ya. Gue sih pengen sih dia diundang di Musuh Masyarakat. Iya sih. Aku sih yang paling aku pertanyakan, ente benci nggak sama Aldi Taher? Ente Sumpah, kan udah pernah ngomong ini di Dedi ya. Gak benci sama sekali, enggak. Iya, dan dia DM hiburan aku. banget, bro. DM aku, bro. Voice note, Pak. Oh, wow. Mau disetelin nggak nih? Coba cek. Ya kan? Sorry, saya bocorin. Tapi ini nggak negatif. Nggak negatif. Gue sih sama sekali nggak benci gue. Tar. Coba dicari dulu. Nah. Dan jadi ceritanya Tretan Muslim udah DM dan follow-followan ya? Ya, aku bilang, ayo bang, insya Allah, terus dibalas gini nih. Ya. Derma keberacong. Udah apa-apa, udah Madura ya kan? Dia bahasa Madura ya. Masya Allah, alhamdulillah, anak baru lahir ya. Insya Allah sehat ya brother ya. Salam buat istri, keluarga semua. Bagus kok. Insya Allah selalu dalam lindungan Allah. Iya. Baik bro. Aku pikir ada lanjutannya. Insya Allah. Enggak, untungnya enggak. Karena kalau dia melakukan itu membercandain. Iya. Untungnya tidak. Untungnya tidak. Ya. Aku nanya. Terima kasih bang doanya. Rumah di mana bang? Ya. Cempaka Putih brother. Nomor WA sampean piro brother? Ya. Nah, jadi dari Madura sekarang bahasa Jawa. Tapi pakai brother lagi. Iya. Gokil emang. Tapi serius kita akan segera menemui dia. Betul. Dan saya akan menanyakan satu pertanyaan. Apa? Kenapa dia ingin menjadi presiden Amerika? Yang saya kagum adalah yang ngerekam tidak tertawa. Saya yakin itu kamera selfie. Betul. Kalau pake itu tripod, direkam pasti shaking karena yang ngerekam tertawa. Jangan-jangan yang ngerekam orang tapi tidak tertawa, tahu kenapa? Kenapa? Dijanjikan jadi wakilnya. Saya presidennya, kamu wakilnya. Jadi oh ya udah deh. Waduh. Aldi Lives Matter nanti bro. Iya. Aldi Biden. Ya. Nah tapi sebelum pengen kita jadi Joe Biden bang. Sebelum kita masuk topik Coki. Ya. Kita ada baca beberapa berita nih. Kemarin tim Indonesia tahu nggak itu? Oke. Jadi ceritanya gini. Ini yang bulu tangkis bukan? Iya. Coba dari versi lo gimana? Katanya dia satu pesawat sama orang COVID. Tapi seluruh tim Indonesia nggak boleh tampil. Ya. Nah ada tim orang India atau orang mana gitu dia boleh tampil. Padahal dia satu pesawat itu juga. Oke. Kalau aku sih jelas ini takut bro. Inggris takut sama Indonesia. Kan Indonesia jago-jago Pak. Jago banget. Ya kan. Terus akhirnya mereka dites COVID lagi. Habis itu pulang.
Udah nggak ikut pertandingan. Lah kenapa kagak ikut pertandingan? Karena dia masih dicurigai gitu maksudku. Tapi yang di India kenapa? Alasannya kenapa yang di India boleh? Nah itu dia makanya kenapa yang satu pesawat itu boleh, nah orang Indonesia ini nggak boleh gitu maksudku. Tapi itu valid gak? Valid bro, valid. Makanya dia protes ini kok boleh, kita kok nggak boleh gitu. Oke. Ya kan akhirnya tim Indonesia nunggu swab test lagi. Begitu negatif pulang semua cuk, nggak ikut All England berarti. Iya. Langsung Instagramnya badminton. WFB kalau nggak salah, WFB, World Federation apa? Langsung diserang-serang. Sampai sempat hilang katanya kan Instagramnya. Sempat hilang Pak, gila berarti kejam banget netizen Indonesia. Kita nih. kan ada banyak, ya tentara Lambe Tura. Banyak pengangguran. Waduh. Tapi terlepas dari itu, gue juga ada satu yang nggak sukanya sih. Apa tuh? Ini gue nggak sukanya. Ini gue screen capture nih. Ada apa? Ini DM yang dikasih ke BWF. Ya apa sih nama itunya? Ya Badminton World Federation mungkin. Nih, oke. Ini gue bacain ya. Iya. Ini orang Indonesia nih. Listen, we will kill any kind part of you. Maybe it can start by the leader of BWF. And then others just get ready. Mau dibunuh loh. Lanjut lagi. We want as Indonesian people to you. Udah gitu hancur lagi grammarnya ya. Yeah. We want as Indonesian people to you make a video of forgiving about the accident. If not, I promise I will kill part of you. Waduh, apa sih ini? Gila ya. Nih lo lihat bawahnya. Ini sampai di story sama akun resminya. We will send terrorists to your country. Iya, we will send terrorists to your country. Terus not okay, this is not okay. Terus ada gambar kayak apa namanya? Corong gitu ya. Itu maksudnya kayak ini offside. Iya. DM gini offside. Gila sampai disebar ya. Dan ini pasti orang Indonesia ya. Karena yang pertama grammarnya jelek, terus yang kedua juga dan ada waktu ngetik panjang itu pasti orang Indonesia banget tuh. Dan selalu mengancam membunuh. Nih ciri khas orang Indonesia tahu nggak apa? Apa? Nuntut minta maaf bro. Betul. Ya kan? Betul. Masa BWF suruh minta maaf? Ya minta maaf, dia akan minta maaf gitu. Iya. Pasti dia klarifikasi, tapi nggak bikin video kayak Lambe Tura. Kami dari BWF dengan ini mohon maaf sebenar-besarnya. Itu mah ketangkep Deddy Corbuzier. Mereka punya cara sendiri bro, bukan video-video yang begitu. Betul. Ini ya Allah, boleh lah maksud gue Anda. gini, gue marah gue. Marah. Gue nggak setuju. Ya. Tapi yang elegan dong. Yang elegan ini Ya ampun DM gini. Ini pecinta badminton tapi main badminton di gang-gang tau nggak itu? Ya kalau ada motor lewat diomelin. Nggak lihat apa gue lagi main badminton. Yang netnya pakai sepeda. Iya. Jangan malu-maluin bro. Jangan malu-maluin. Ya membela boleh, protes ya. Boleh kan? protes yang sesuai jalur aja. Ngancamnya gitu loh. I will send terrorists to your country. Ada kok. Ada komedinya tapi. Ada komedinya tapi bahaya ya. Dagu noise meledak. Tapi itulah istilahnya sebuah serba-serbi. Bukan serba-serbi, sebuah yang terjadi mengenai tim badminton kita. Benar. Nah, ya udah Coki, sekarang kita langsung menuju topik kita hari ini apa nih Coki? Tentunya topik kita kali ini kontroversial. Karena ini ada berhubungan dengan guru. Guru, kenapa guru? Guru, topik kita kali adalah guru tidak selalu harus dihormati. Tidak selalu. Tidak selalu. Berarti harusnya kan dihormati. Karena Harusnya ada dihormati. lagu tuh, hormati guru, sayangi teman. Iya. Gitu kan lagu. Itulah tandanya kau Pak Budiman. Nah, Cok. Sorry, itu humor podcaster lain. Gak itu sayang. Berarti kita akan membahas hari ini guru iya. tidak harus dihormati. Tidak harus dihormati. Kenapa, Coki? Sebelum saya bahas, saya kasih tahu dulu jenis guru yang harus dihormati. Guru yang harus dihormati. Pertama, guru honorer itu harus kita hormatin. Karena itu Mohon adalah maaf, guru honorer jangan dihormati, diangkat jadi PNS. Mohon maaf, satu sekolah menghormati apabila gaji tidak tetap. Untuk apa? Memang dia dihormati, pulang kerucuk-kerucuk. Pakai wifi tetangga, tidak punya duit. tapi itu makanya karena mungkin bayarannya tidak tetap. Jadi dia mengabdi. Dia mengabdi itu panggilan jiwa, kita harus respect sampai to the max untuk guru-guru seperti itu. Ya. Itu guru honorer. Ya. Yang kedua yang guru harus kita hormati, guru yang memang melakukan peranannya sebagai guru. Yang kalau datang ke kelas tidak hanya ngasih catatan terus tidur.
Ada bro. Cok, Gue guru ingat. mana, Cok? Ada bro, guru datang nih ke Ya. kelas. Ini sebelum pandemi, gue ingat. Dia datang, ya nyatet ya, terus pergi. Oh. Ada yang kayak Ada gitu. yang gitu, benar-benar setuju. Atau guru yang Nerangin, kalau nerangin dia nggak noleh. iya benar ada juga. Abang, dikira muridnya di papan apa ya? Tahu gitu. Ah, siap. Terus guru-guru yang pokoknya guru yang memang dia datang ke kelas, dia perhatian sama muridnya. Oh, ini yang harus dihormati Ini ya? yang harus dihormatin dulu. Terus yang ketiga adalah guru yang memang Jujur. Guru yang jujur. Misalnya bodoh, di reportnya nggak usah tulis angka, tulis bodoh. Enggak kan ada guru yang Iya. apa namanya, yang aduh kasihan menurutku kalau nilai ya Ya. karena kita sudah lulus guru jangan kasihan kalau nilai bro. Iya. Kasihanilah dia kalau mengajar. Betul. Kalau ada yang nggak tahu dikasih tahu sampai tahu begitu. Tapi jangan kasihan. Dia ini menurutku itu Betul. nilainya jadi nggak subjektif jadi. Betul. Matematiku 9 aku pintar. Iya. Padahal kasihan. Jadi Itu- profesi guru memang profesi yang mulia. Ya. Tapi kan itu kan profesinya. Tapi apakah semua guru mulia? Belum tentu. Belum tentu. Jadi tadi guru-guru yang gue sebut di atas itu adalah salah satu contoh guru yang harus kita hormati. Harus Itu kita nggak bisa hormati. diganggu gugat udah. Benar. Itu adalah guru yang panggilan, guru yang misalnya lo tau kan, yang dia berenang untuk sampai ke sekolahnya. Tahu nggak lo? Ada Pak, jadi guru-guru di pedalaman, dia untuk nyampe ke sekolah, dia sampai iya. berenang dulu. Anjir, itu respect banget. Itu gue respect, itu kita nggak boleh bercandain. Respect banget, ya itu kan? nggak boleh bercandain. Gue Ya. malah ingin membantu, Kenapa? kasih motor buat. Tapi motor botnya doang enggak sama perahunya. Jadi dia tetap renang tapi ada mesinnya. Jadi kedorong. Tapi itu respect. Enggak, itu serius respect. Karena Itu dia respect. berarti beneran mengabdi. Sama ya tadi guru honorer yang relawan guru. Iya. Cuk, itu keren loh, Cuk. Guru-guru yang datang masuk ke rimba, tau gak lo? Iya, hutan rimba. Yang guru sekolah rimba. Jadi ada sekolah anak-anak pedalaman, itu ada guru datang ke sana ngajarin fisika, ngajarin Gila. IPA. Gila, gua respect. Guru ya masuk pelosok-pelosok untuk minterin orang. Untuk Dia minterin. yang goblok orang-orang kota. Ayo kita ke pedalaman. Aduh, orang kotanya goblok. Oke, berarti kita mulai guru yang tidak harus dihormati. Menurut Iya. ente guru mukul udah pasti dihormati apa enggak? Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Karena menurut gua apakah murid boleh dipukul? Boleh. Kalau Boleh. tapi extraordinary case ya. Misalnya contoh, ini muridnya membahayakan nyawa misalnya. Misalnya gimana? Ngepranknya tak ada temennya lagi lari-larian didorong ke jalan raya. Misalnya ada loh kayak gitu. Atau misalnya di lantai 2, lantai 3 lari-larian dorong-dorongan gitu. Itu membahayakan nyawa. Dipukul sebagai tanda ini salah boleh. Karena itu negur dengan keras. Kalau SP3 Iya. atau dia upacara bendera Iya. yang dikibarin bendera Israel. Itu jelas. Kita Jelas. Setuju. Tergantung pelanggarannya. Iya. Tapi tidak semua pelanggaran harus dipukul. Dulu aku madrasah, bro. Waduh. Nah, belum ada KDRT guru dulu. Tapi sering ya kalau madrasah pukul-pukulnya. Karena Ada biasa beberapa lah. bercandain sholat. Jadi kalau sholat nggak pernah sholat ya. Jadi kalau sholat kadang dorong-dorongan. Iya, kan namanya anak kecil. Jadi ustadznya jadi imam, dia ngebatalin sholatnya langsung noleh, langsung diincer siapa tuh, ditampar. Bro. Terus ditampar tuh ya kita down, tapi kayak nggak ada lapor polisi, lapor visum nggak ada bro. Iya. Madrasah SMA ente masih dipukul nggak sama guru? Gue SD, SMP, SMA ditampar, selalu pernah ditampar gue sama Emang guru. ente berdebah berarti. Kenapa kalau ente ditampar? Gue main gitar. Pelanggaran apa? Jadi waktu gue lagi jam pelajaran, Ya. kelas gue nggak ada guru. Terus gue ke depan main gitar, ye gitu. Terus gurunya keluar, berisik, ditampar gue. Habis itu gitar gue diambil, senar gue digunting. Waduh, jam juga guru ente bro. Iya, tapi ya udah gue nggak apa-apa, gue nggak ngadu. Karena gue sadar keterlaluan sih gue. Jadi ditampar worth it maksudnya ente? Nggak apa-apa? Iya nggak masalah. Dan Karena gue sadar itu bangsat soalnya. Dulu aku ini yuk Apa? ngatain guru komeng. Serius lu? Ada guru mukanya kayak komeng. Heeh. Terus suaranya ngewe gitu. Serius lu? Sumpah cuy. Ya ampun. Pokoknya di kelas aku dia di kantor, aku di luar kelas teriak-teriak kan, Pak Komeng gitu.
gitu. Dia denger. Dia masuk kelas. Bawa penggaris kayu. Langsung masuk, semua diem di kelas, bro. Iya. Langsung ngincer aku, digepuk pakai penggaris kayu. Dan langsung patah penggaris kayu. Oh. Tapi aku juga nggak bisa marah. Iya. Karena itu adalah Salah lo. salah, Pak. Sama gue juga waktu main gitar itu soalnya parahnya gini, gue main gitar kan. Ya. Waktu itu lagu padi kan. Karena dia apa? Gitu emang gue. Jadi emang berisiknya tuh sampai ke kelas itu selain sebelah. berisik so asik, Bang. Masa di kelas sing elong anjir. Gue inget banget digampar. Ya, itu sama dikunciin pernah gitu. Nggak pernah. Gue pernah disetrap. dikeluarin. Iya, gue pernah disetrap. Wah, gue dulu kalau disetrap nih, waktu gue masa sekolah disetrap, keluar ke kantin gue. Oh, nggak merasa bersalah ya? Enggak. Ya, ya. Emang gedek. Nah, tapi balik lagi, kalau guru yang mukul, kalau kita dipukul karena kita salah, Ya. dan salahnya ekstrim, menurut gua masih Boleh. dalam batas wajar. Dan guru, mohon maaf, guru juga kalau mukul tuh kontrol lah. Iyalah. Ini mukulnya mukul disiplin, bukan mukul pelampiasan Makanya kemarahan. bukan dengan emosi. Bukan dengan emosi. Disesuaikan. Itu mah fatality, mohon Misalnya maaf, ada Bapak. yang ngerokok tuh. Iya. Ini ada hukuman perokok yang aneh menurutku. Apa? Jadi kalau ketahuan ngerokok disuruh ngerokok yang lebih banyak. Oh ya? Pernah denger gak itu? Pernah. Jadi kalau Selalu ngerokok banyak gitu langsung kan. 5, biasanya Iya. ditampar tuh. Nah, kalau aku merokok di sekolah boleh ditampar. Iya. Biar langsung disiplin jelas gitu, bro. Tapi jangan- harus kontrol ya, bukan harus karena kontrol. kemarahan kan? Dan nggak boleh bales. Maksudnya? Loh, ente nggak tahu ada, bro, guru yang dibales Iya. sama muridnya. Lucu banget. Ini ada berita nih. Iya. Guru SMA di Sampang tewas usai dipukul siswa. Gila. Dipukul siswa meninggal, guru. Dikeroyok kali. Kejadiannya Sampang, Madura. Madura. Berita pendidikan yang muncul, guru tewas. Ini yang tidak boleh dicontoh. Tidak ini. boleh dicontoh, Ya kan? Jadi iya, kalau iya. memang Tapi dipukul, ceritanya kita tentang apa harus tahu dulu tuh. kronologi siswa aniaya guru hingga tewas di Sampang. Ya intinya ini, bro. Gurunya udah tua. Iya, gurunya di saat itu siswa yang beralamat tinggal di dusun Berkas, Desa Torcun, Kecamatan Torcun, Waduh. Sampang, itu daerah loh, beneran ada, bro. Terlihat tidak mendengarkan pelajaran dan malah mengganggu dengan mencoret-coret lukisan teman-temannya. Wow. Oke, emang nyebelin. Ini Udah nggak dengerin, dia nyoret-nyoret lukisan temennya. Gila sih, ekstrim sini. Terus. Melihat hal itu, Budi kemudian menegur HI. Namun teguran tidak dihiraukan. HI justru terus mengganggu temannya. Budi lalu mengambil tindakan dengan mencoret pipi HI menggunakan cat lukis. Oh, kamu dengerin gitu kan? Ya, Dicoret. dicoret. Iya. Namun HI tidak terima dengan tindakan Budi dan langsung memukulnya. Keduanya pun dilerai oleh siswa. Budi dibawa ke ruang guru untuk menjelaskan duduk perkara. Setelah mendengarkan penjelasan dan tidak melihat luka di tubuh Budi, Ahmad mempersilahkan guru kesenian untuk pulang lebih awal. Iya. Bentar. Guru kesenian ya. Nah, tidak lama kemudian Ahmad mendengar kabar bahwa Budi mengeluh sakit kepala pada bagian leher. Selang berapa lama Budi tidak sadar, koma, dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Habis itu meninggal, bro. Budi ini Bapak Budi. Budi ini gurunya. Tapi namanya inisial pasti kan? Enggak, gurunya Budi. Umur berapa, Slim? Dia umur udah tua, bro, dia, bro. Dia guru Kesenian. guru kesenian. Dipukul Gila, palanya. dipukul Anjir. langsung. Dicoret pipi. Dibayar dengan nyawa, ya Allah. Ini berita sedih sih, Pak. Ini jangan ditiru sih. Ya kan? Sorry, ini podcast belum tayang loh. Kok Anda sudah melakukan podcast ini? Jangan ditiru, bro. Anjing lah. Nah, jadi gitu. Kalau ini mah kalau Ini kriminal. tapi menurut gua ini pasti nggak naik. Ini murid-muridnya nggak naik. Mungkin ya. Tenaganya tenaga kuli gitu Tapi tau dari kenakalannya tuh sebenarnya juga, ya elah, gurunya cuma nyoret di pipi loh maksudku. Ya Allah, sedih pada keluarga korban yang ditinggalkan gitu maksudnya. Iya, Dan iya. memang pelaku harus dihukum, di penjara, dia dicoret-coret sama sipir biar kapok, ya kan. Nah kalau itu jelas kita boleh mukul sekali lagi, tapi harus ada konteksnya dan Ya. pas mukul, tidak dengan emosi. Betul. Guru, jadi sekarang guru seperti apa sih yang tidak kita hormati yang tadi itu? Satu nih, misalnya dia mukul tapi emosi. Kadang kesalahannya nggak jelas, tapi ditampar. Misalnya contoh rambut panjang ditampar, apa hubungannya? Ya, sepatu ada putihnya biasanya. Ditampar. Ditampar. Waduh, kenapa semua solusi adalah tampar Nah, menampar? salah satu guru yang paling bangsat.
Itu yang suka nyukur-nyukur rambut, bro. Iya, betul. Ada nggak ya zaman itu? Ada. Gue dulu dipitakin, bro. Sama, Cok, nggak Terus cuma pulang langsung mau nggak mau cepak. Iya makanya Mau nggak mau dipitakinnya cepat. memang disengaja dipitak-pitakin. Emang dihancurin rambutnya. Ya, tujuan tuh adalah kan kita panjang, Iya. disuruh rapiin. Tapi kalau dipitak malah jadi nggak rapi dong. Iya, tapi Nah, supaya dibotak maksudnya. Nah makanya sebenarnya anak-anak yang sekolah online ini seneng, bro, Iya, karena nggak bisa dipitak-pitakin. nggak bisa dipitakin. Nggak, belum tentu. Kalau gurunya niat, Gimana? kenapa rambut kamu panjang nih? Bapak lihat dari zoom rambut kamu panjang. Iya pak, tapi kan nggak bisa dipitakin. Weh. Dikirim Joni Andrean ke rumahnya. Bapak kirim Joni Andrean. Wah, Rudi Joni Andrean. Adisuardo. Tolong. Terus kata tukang cukurnya, percayalah apa yang dikatakan Rudi. Tapi saya beli tampol. Ish, percaya apa yang dikatakan Rudi. Ish. Tuh, guru-guru yang motong-motong rambut menurut gua nggak relevan sih. Ya, dosen selain guru, dosen Ya. dosen yang sering hilang, Pak. Apa ninja Enggak, bangsa? maksud dosen tuh kalau sering nggak ada, nggak jelas gitu, ya kan? Iya, dosen yang sama nih, guru yang tidak perlu dihormati, guru yang tidak pernah, terutama dosen ini konteksnya, yang tidak pernah datang saat mata kuliah itu. Benar. Tiba-tiba kuis susah lagi, emang Makanya, anjing tuh. Itu emang anjing. kita seneng tidak ada pelajaran, nilainya juga tidak ada, karena tahu-tahu kuis, Pak, ya kan? Gue inget banget dulu adalah dosen gue ya di kampus gue yang lama. Ya. Dia jarang masuk. Sekalinya masuk, kok ini bapak ini mukanya baru lihat. Oke, anak-anak kita kuis. Tidak ada perkenalan, tidak ada apa. Maksud gue itu bangsa tuh. Dulu aku kan lumayan sering dipanggil ke ruang dosen kan. Satu hari aku dipanggil kan, terus aku iseng di meja dosen aku tulis gini kan pakai pensil, kill the dosen. Ini sebuah kegoblokan yang sangat goblok. Karena itu kan biasa lah dosen ceramah kan, ya kamu itu ya gitu kan. Ya, aku tidak mendengar, aku Ya, tidak mendengar. Aku akan mengulangi kesalahan lagi ya kan. Aku sambil nggak sadar nulis kill the dosen. Aku pikir sudah nggak ada kan. Iya. Besoknya dipanggil. Iya. Muslim, kamu ada masalah apa dengan saya? Loh, kenapa Bu? Kenapa kamu membunuh saya? Loh, bentar dulu Bu, kenapa Bu? Kenapa Bu? Itu kamu nulis kill the dosen. Terus aku bilang, wah, enggak Bu, itu lirik lagu rap Meksiko gitu. Itu sih anjing, kenapa lagu rap Meksiko? Terus guru yang tidak harus dihormatin adalah guru yang suka remedial bayar. Hah? Ada. Masa begitu, Cok? Ada. Jadi adalah oknum-oknum guru. Nilai kita jelek nih. Ya udah nanti kita ulangan lagi, tapi kamu bayar 500 untuk fotokopian. Tapi fotokopiannya cuma 2, apa dia dapat untung. Oh, sama yang suka jual buku paket, dia yang jual. Bully. Ibu monopoli Anda. Iya bro, ada yang begitu bro. Ini buku paket dan belinya cuma di saya. Tapi kakak saya mas tidak harus beli yang baru. Harus beli. Gak boleh turun temurun bang. Bangsat. Itu guru-guru. Iya bro. Iya. Tapi kalau guru killer dia kayak suka ngegerebek contekan. Dulu kita benci, tapi kalau dipikir-pikir itu guru yang benar, Pak. Emang betul. Justru guru-guru yang sok-sok kita nyontek terus dibiarin itu sebenarnya membuat kita bodoh. Tapi ya Slim ya, ada kok, gue inget banget dulu waktu gue masih SMP SMA. Ya. Guru-guru tuh sebenarnya bilangnya gini, ya udah kamu, pokoknya dia tidak eksplisit tapi tersirat. Gimana ya? Tidak tersirat secara jelas, Ya. tapi intinya saling bantu, jangan pelit. Dia pernah ngomong kayak gitu. Tapi dia nggak ngomong. Nggak ngomongnya, boleh dong saling bantu gitu. Nggak ngomong. Tapi dia bilang kalau sesama temen kita saling bantu. Tapi dia tuh kalau yang soalnya kan dia kan nggak, harapannya gini, kalau dia ngawas di tempat lain dia nggak akan terlalu galak. Soalnya kan setiap sekolah kan pengen ininya lulus, murid-muridnya lulus kan. Gue inget banget dulu tuh. Enggak, kalau aku dulu pas guru ekonomi tuh dia bilang yang gampang kerjakan duluan. Kalau susah semua kumpulkan gitu. Nah, ternyata Muslim, tapi kita kebetulan kita punya temen. Dia pernah jadi tenaga pengajar. Dan cukup lama dia jadi tenaga pengajar, dan dia stand up komedian juga.
Ya, langsung aja. berarti Langsung aja dulu, kita telepon, ini dia udah tersambung, Ben Danio. Halo Ben. Halo, halo. Halo Ben. Coba ceritakan dulu dong profil lo sebagai guru tuh, lo mulai tahun berapa dan lu guru apa dan pernah mengajar di mana? Oke, jadi gue guru mulai ngajar tuh aktifnya tahun 2018 Oke. sampai tahun 2020 akhir. Ya. Gue sebenarnya ngajar di tempat kursus, cuman setelah setahun pertama, gue nggak boleh sebut nama tempat kursusnya. Ya. Ada di kontrak, ntar kena masalah soalnya inisialnya E sama F aja. Kursus bahasa Inggris. Itu kita memang ngajar tempat kursus, tapi tiap bulan tuh pasti rutin ada kayak beberapa hari kita dikirim ke sekolah-sekolah untuk ngajar kelas aja gitu. Kalau guru yang udah agak senior memang biasa dikirim. Oke. Ben, kita kan lagi ngebahas bahwa guru tidak harus dihormati. Ya. Menurut lu Ben, ada nggak guru-guru yang oknum guru yang asshole gitu? Lu pernah lihat nggak pakai mata kepala lu sendiri? Oh sering, gue salah satunya soalnya. Menurut lo tuh oknum guru yang asshole tuh menurut lo salah satunya yang seperti apa sih? Yang gini deh. Coba kasih kita gambaran guru yang seharusnya tuh bagaimana dan yang asshole tuh harusnya gimana? Karena kita nggak ngerti nih. Ya. Guru yang menurut gua guru yang baik tuh dia maksudnya dia harus mengajar sesuatu di luar pelajaran itu. Jadi murid itu nggak terpaku sama satu materi yang dia lihat di buku, bosan. Dan guru tuh minimal harus punya wawasan lebih dari materi itu. Misalnya topiknya jobs, dia tunjukin job di bukunya tuh dia jenis-jenis jobs, ada polis, ada dokter. Nah, lu harus jelasin lagi lebih detail lagi. Kalau polis di sini gimana, di luar gimana, dokter gimana, izinnya gimana. Nah itu, jadi minimal wawasannya, minimal murid itu terpancing gitu wawasannya. Minimal itu menurut gue yang bagus. Iya. Nah kalau guru yang asshole tuh bos gua sih sebenarnya. Jadi kayak dia tuh kalau dia kan guru senior gitu, udah orang Inggris udah belasan tahun di sini. Jadi gue tuh sempat tertekan pas di bawah dia diajarin dia. Pokoknya harus ngingetin kurikulum tuh gini detail dan dia tuh bule. Jadi kayak dalam kelas gitu, kalau dia suka masuk tiba-tiba terus langsung dinilai, langsung disurvei, gue langsung kaget gitu lagi kelas biasa. Dinilai ini harusnya gini, tonasi nadamu jelek, harusnya materinya lebih jelas gini. Tapi pas gue ngeliat dia ngajar, dia cuma main-main doang sama murid-muridnya, cuma bawa bola gitu main dalam kelas. Dan orang tua apalagi Cina-Cina itu kan seneng banget ngeliat anaknya main sama bule, meskipun nggak belajar apa-apa juga. Disclaimer, Jadi ini Ben Danio orang China. Iya, jadi orang tidak Chinese. apa-apa. Iya. Kalau gue boleh mas. Tapi lu pernah gak sih sebel sama murid lu? Oh sering banget. Waduh. Terus lu dalam menunjukkan kesebelan sama murid lu gimana, Ben? Ya. Tidak mungkin dong Anda langsung bilang orang tuamu tidak menyayangimu. Tidak mungkin dong. Anak pungut. Gak mungkin dong. Gimana cara, kan susah nih zaman sekarang nih, bentak-bentak nanti lapor ke orang tuanya. Mukul nyubit lapor polisi. Gimana ente melampiaskan kebencian Anda? Apa lewat fake account? Gimana? Melampiaskan kebencian ya. Kalau yang paling berasa sih pas kelas online. Jadi pas mulai pandemi dan mulai kelas online, ada anak yang sotoy banget kayak dia di kelas gitu benar-benar nggak mau belajar, padahal udah gede, udah 16 tahun kayaknya. Dia cuma mau main game sambil makan gitu. Akhirnya ya sempat berapa kali gua kick aja langsung dari kelas. Dia ngomel, you kick me. Oh enggak tadi error gitu. Jadi kayak terus teman-temannya lain ngetawain dia. Sebenarnya kalau murid dimarahin tuh kan biasa cenderung dia malah seneng gitu. Kalau apalagi yang tipikal attention seeker gitu, itu satu. Kalau dulu tuh yang berasa banget pas bulan Juni, kira-kira bulan Juni tahun berapapun, Juni tuh masa-masanya anak sekolah libur. Jadi kalau mereka libur, biasanya kan pergi liburan gitu sama orang tuanya. Terus kayak kita tuh punya program summer, jadi program kelas tambahan selama liburan lebih murah. Dan bos gue tuh selalu bilang ini kelas untuk orang tua yang nggak sayang sama anak-anaknya, nggak mau dibawa liburan, jadi disuruh ikut les lagi, belajar lagi gitu.
Dikira peduli pendidikan ya. Padahal tidak mau diajak liburan. Anjing. Tapi ya enggak, ente mengekspresikannya misalnya ada anak tadi itu. Iya. Ente pernah bentak-bentak enggak? Iya, lu pernah bentak. Serius lu, Ben? Gua enggak kebayang sih lu galak gimana, Ben. Gue pernah bentak. Dulu pernah ngomong fuck you gitu di kelas pernah. Cuman respect bro. Gila. Itu karena kelas bahasa Inggris ya. Jadi ngompatnya juga nggak bisa bangsat, nggak bisa. Tapi ngumpat fuck you tuh keren gitu gue. Iya sih. Iya, tapi pada akhirnya ya ngomong kayak gitu tuh pointless karena mereka nggak ada gunanya. Oh, itu ya. Misalnya mereka nurut kelas itu, besok ya bandel lagi, nggak akan berubah lagi. Oh, ini jadi pelajaran juga ya. Iya. Berarti kayak guru yang bentak, teriak gitu sebenarnya mungkin saat itu mereka takut, tapi besok ya ngulangin lagi ya. Iya. Jadi kalau dari gua sih biasanya ya gua anggap satu korban kan kayak satu sesi kelas tuh ya murni untuk main-main aja, untuk bonding aja. Jadi kayak dia nggak ngerasa lagi di kelas, ngerasa lagi main-main aja ya. Jadi ya kayak satu kelas gitu kadang kita cuma main werewolf, main apa sebenarnya nggak boleh. Cuman ya mau gimana kalau anak-anaknya bandel mesti diinin. Gue tuh sampai pernah diharas sama murid sendiri. Hah? Serius lo digimanain? Murid cewek, jadi kayak lebay banget. Yeah. Dia nilainya tuh jelek karena sering bolos dan dikasih tahu nggak nurut. Terus di kelas tuh cuma ada gue berdua sama dia. Terus dia ngomel kayak, Mr. Ben kok nilai saya jelek lagi sih? Ya nggak tahu ya, next time study harder. Mr. Ben, Daddy will be angry. Oh, there's nothing I can do. Habis itu dia mulai ngelus-ngelus paha gitu kan. Terus dia mulai kayak, Mr. Ben, iya ngelus paha gue. Terus dia kayak, Mr. Ben, I will do anything for you. Dan gue kayak, apa sih ini lu jelek padahal. Pantes ini bisa diceritain karena ditolak. Kalau cakep kan tidak diceritain ini. Kalau cakep mah apa yang terjadi in classroom, stay in classroom. Iya, Anjing juga. Ben, thank you Ben ya. Tapi menurut lo guru tuh pekerjaan yang berat ya? Berat kalau lu nggak menikmati kayak gue. Kalau lu menikmati ngajarnya, menikmati pujian-pujian fana itulah kenapa banyak yang mau jadi guru honorer. Gajinya kecil tapi pujiannya banyak. Guru gitu. Itu ya. Padahal lu tetap miskin. Ya udah, terima kasih Ben. Thank you Ben ya. Oke, bye-bye. Itu dia dari Ben Daniel, seorang guru juga yang mengatakan bahwa guru itu pekerjaan berat. Jadi kalau kita mau jadi guru harus mencintai pekerjaannya. Ya, terutama kayaknya kalau ngajar anak-anak kecil, Pak. Waduh, Pak. Gini deh. Kayaknya zaman kita itu nakal tuh ya paling ngerokok, tapi masih hormat ke guru, bro. Iya sih. Sadar gak sih zaman kita tuh meskipun mungkin ngerokok masih respect antar lelaki gitu lah. Iya, masih kayak ini guru. Zaman sekarang. Saya mungkin ini saya sampaikan kepada Bapak Nadiem Makarim. Sekolah online tidak berguna. Itu orang buka tab lain main Instagram. Memang dia zoomnya nyala tapi dia buka yang lain. Atau mungkin yang ada tup-tupnya belakangnya. Ya kan. Jadi ya sebenarnya Slim, kalau kita mau fair, sekolah online berguna untuk tempat lain. Di Indonesia kaget kita. Benar. Mungkin untuk saat ini itu yang bisa dimaksimalkan. Betul, gitu. Karena kan kita biasanya kan langsung face to face. Begitu online kaget kita nih dengan dipaksa pandemi kan. Jadi tapi harus dibiasain sih. Nah, kalau aku memang sekolah online nih aku nggak meremehkan guru ya, tapi mungkin gurunya juga agak ya beda lah feelnya, Pak. Betul. Gak bisa langsung face to face. Iya, gak bisa langsung face to face. Gak bisa lempar kapur real time. Bener kan? Iya, gak bisa bentak atau apa. Yang jelas aku pernah ikut adiknya istriku tuh sekolah online. Ya Allah, Pak. Kenapa? Udah ngobrol via online lemes ya anak-anak ini ya kayak aduh. Useless menurutku. Untuk saat ini memang itu solusi terbaik. Nah, tapi kalau memang mau dimaksimalkan, ya ditegasin gitu maksudnya. Harus ada pengajaran khusus ke gurunya supaya dia tidak diremehkan di sekolah online itu. Kalau saya saran buat Bapak Nadiem Makarim untuk sekolah online, seluruh murid dikasih baju pocong. Disuruh sumpah pocong, apabila saya meninggalkan kelas saya menjadi pocong.
Baru takut kayak gitu ya kan. Iya. Ya udah kalau gitu sekali lagi semoga pendidikan lebih baik ke depannya ya. Betul, dan murid bisa menghargai guru, guru juga bisa maksimal dalam Iya, mengajar. dan menurut dan poin dari pembahasan kita kali ini bahwa guru adalah pekerjaan yang mulia. Ya. Tapi ada beberapa guru yang wadaw yang kita nggak usah dengerin. Ya, dan Tapi boleh bukan guru secara umum ya, oknum-oknum guru nih. oknum guru yang ngajar nggak jelas, Betul. nggak niat, telat, Betul. itu nggak usah dihormatin. Mending Anda fokus googling aja, belajar otodidak aja kalau ketemu guru kayak Dan gitu. kalau ada guru-guru yang nggak jelas hidupnya, Betul. telat, mending Betul. dikirim menemani guru yang berenang 5 kilometer. Oh iya, sama juga mungkin buat Menteri Pendidikan atau siapapun yang bertanggung jawab di bidang mengajar, Ya. tolong diperhatikan saudara-saudara kita guru honorer. Itu dia. Karena dia panggilan hati. Benar. Dia bekerja untuk bangsa ini, tapi apa boleh buat, Iya, iya. pahala tidak bisa beli beras. Pengabdian tidak bisa menambal rumah yang bocor. Atau tidak bisa membayar rumah sakit. Ini fakta, bro. Benar, Jadi tolong kita kasih perhatian lebih untuk saudara-saudara kita guru Ya, honorer. semoga diangkat ya. Diangkat. Dan sekali lagi Coki, kenapa pendidikan ini penting? Ya. Karena agar tidak lahir re-uploader musuh masyarakat. Sebelum kita closing, kita himbau bahwa Noise sudah mengeluarkan statement bahwa kita akan mencari orang-orang yang re-upload dan kita akan tindak secara hukum. Betul. Karena apa? Karena ini gini, kita tuh kalau dicengin, dikatain sih nggak baper. Kalau sih. kita pribadinya nggak apa-apa. Nggak baper. Tapi karena ini copyright, Anda mengambil karya orang. Ini pembajakan. Pembajakan di mana ini haknya milik Noise, Anda re-upload. Betul. Gitu. Jadi Anda sebenarnya gini ya, ini kita luruskan. Kalau berurusan sama kita nggak masalah. Cuman ini kan Noise. Noise kan perusahaan. Anda berurusan dengan perusahaan yang punya barisan pengacara yang Benar. sangat banyak Ya kan? sekali. Coba kita mungkin setelah Noise mengupload kemarin, Ya. siapa tahu berkurang. Coba kita cek ya Kan. orang-orang ini. Musuh masyarakat. Jadi podcast. kasih tau dulu mengupload apa? Mengupload konten musuh masyarakat. Ya. Apakah berkurang? Tidak. Malah nambah. Ada sekarang channel teman masyarakat. Ada One Bro. Ini ada brengsek banget nih. Channel judulnya Society Now. Thumbnailnya Cinta Fitri season 3. Iya. Gambarnya Nisa Sabian. Waduh. Waduh. Ada juga Sahroni. Sahroni ini kayaknya nama-nama asli nih. Tolong dicari ya Sahroni. Betut sejati. Tidak berkurang maksudnya. Inilah pentingnya pendidikan. Tidak ada re-uploader. Jadi kalau mau denger daripada di uploader langsung aja ke Noise-nya langsung. Iya maksudnya enggak, aku masih nggak terima lu apa cari duit enggak gitu maksudnya. Iya ya, gue juga nggak Kenapa tahu. nggak dengerin aja gitu? Kenapa harus direkam? Kan repot. Wah, bangsat. Awas nanti Anda dicari sama tim Noise ya. Disuruh menemani guru berenang 5 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.